أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak Ibu, jadi semua jamaah sholat subuh rahimakumullah, yang kita memang tidak boleh lupa harus senantiasa kita lakukan adalah bersyukur atas semua kenikmatan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, Allah perkenankan kita berumur panjang, Allah takdirkan kita sehat, Allah takdirkan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Kemudian kenikmatan-kenikmatan lain yang sangat banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita secara keseluruhan. Kita bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan kenikmatan yang membawa kesadaran pada kita untuk semakin baik berbakti kepada Allah, bukan kenikmatan yang menyebabkan kita menjadi sombong, takabur, justru menjauh dari Allah. Karena bisa saja apa yang kita terima itu menjadikan kita lebih dekat kepada Allah, tapi bisa sebaliknya menjauh dari Allah. Kalau dalam Quran, kisah Qarun yang ada pada masa kenabian Musa, yaitu oleh Allah dikaruniai banyak harta, bahkan dikatakan kunci dari gudangnya itu harus dibawa oleh belasan orang-orang kuat ya, untuk membawa kuncinya saja. Tapi justru harta yang banyak malah menjadikan dia dimurkai oleh Allah karena dia tidak bersyukur, dan kemudian dia menganggap dirinya memang istimewa dan wajar kalau dia mendapatkan harta banyak karena dia punya kemampuan begitu. Lupa bahwa segala sesuatu itu adalah pemberian Allah. Ya, betapa sebenarnya kita ini memang sangat lemah ya. Sepandai apapun kita masih punya sifat lupa, dan lupa inilah yang bisa menyebabkan apa yang tadinya sangat kita kuasai kemudian kita tidak mampu berbuat apa-apa. Maka sekali lagi, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita menyadari bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa, makasih, kecuali yang dikaruniakan oleh Allah pada kita. Dan seperti yang sering saya sampaikan, syukur itu menyangkut 3 hal. Yang pertama, hati kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian yang kedua, lisan kita rajin mengucapkan terima kasih kepada Allah dan jauh dari keluh kesah. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya apa yang diberikan oleh Allah untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah. 3 hal ini harus terwujud ya, dari syukur kita pada Allah atas semua kenikmatan yang Allah berikan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada Nabi yang sangat kita cintai ya, Nabi Muhammad SAW. Harapan kita nanti termasuk umatnya yang beruntung dengan izin Allah kita mendapat syafaatnya. Amin. Ini masih di bulan Syawal. Saya secara pribadi mohon maaf semua kesalahan yang pernah saya lakukan apapun wujudnya, apakah perkataan, perbuatan, atau mungkin yang masih berada dalam pikiran saya yang sebenarnya salah, saya mohon maaf. Meski sebenarnya minta maaf itu sepanjang tahun ya, tidak hanya waktu hari raya, tetapi memang ada momen-momen tertentu ya, memang sangat baik bagi kita untuk penguatan ya, dari apa yang oleh Allah sebenarnya diperintahkan untuk senantiasa kita lakukan.
Bulan Ramadan itu termasuk juga penguatan ya dari 11 bulan yang lain ya. Kemudian ada Ramadan, kita ini seperti diservis ya dalam 1 bulan ini untuk dikembalikan lagi kepada fitrahnya. Apa fitrahnya? Fitrah kita adalah sebagai hamba Allah yang punya kewajiban untuk mengabdi. Meski bisa juga diartikan Idul Fitri itu kembali berbuka ya setelah sebulan kita berpuasa. Terus kemudian di bulan Syawal ini ada 3 hal ya, apa itu sesuai dengan momentumnya. Yang pertama, momentum untuk menjalin, menguatkan tali silaturahmi yang mungkin sempat terputus ya, sempat apa itu terkoyak ya sebelum apa itu Idul Fitri ini, yang namanya apa itu interaksi kita dengan orang-orang di luar kita ya, apakah itu keluarga, suami, istri, anak-anak ya, kemudian saudara, kemudian tetangga, kemudian sahabat. Itu hampir pasti suatu saat ya ada sesuatu yang ya katakanlah membuat kita tidak berkenan atau membuat orang lain tidak berkenan. Perumpamaan piring dalam satu wadah itu suatu saat bentik juga. Cuma memang kita harus hati-hati, bentiknya jangan terlalu keras ya, bisa membuat pecah, bisa membuat retak, juga bisa membuat cuil ya. Jadi memang kita harus menjaga ya, meski bentik tapi jangan terlalu keras. Nah kemudian Idul Fitri ini momentum untuk menyatukan kembali, mengeratkan kembali tali persaudaraan kita. Islam itu memang sangat mementingkan silaturahmi. Sampai-sampai kata Nabi lah, yadkhulul jannata qati'ur rahmin, tidak masuk surga ya orang yang memutus tali kekerabatan. Ya, kalau sudah dikatakan tidak masuk surga ini kita bingung. Kalau masuk neraka saja masih ada harapan keluar kemudian masuk surga. Kalau sudah dikatakan tidak masuk surga itu berarti sampai kapanpun tidak masuk. Jadi bukan masalah sederhana ya ketika seseorang memutus tali silaturahmi. Ya, dan ini Idul Fitri adalah momentum yang sangat tepat ya, kita ngalai datang ya untuk silaturahmi. Karena kata Nabi ketika ada 2 orang yang sedang bermasalah, berseteru ya, kemudian yang lebih utama adalah yang datang atau yang memulai untuk Islam. Tidak lagi dilihat siapa yang lebih tua, siapa yang lebih muda, siapa yang salah, siapa yang benar. Ya, bukan itu yang dilihat, tapi siapa yang kemudian terbuka hatinya, kemudian datang untuk minta maaf atau untuk memperbaiki hubungan, itu yang lebih utama kata Nabi. Kemudian orang silaturahmi itu yang datang itu lebih besar pahalanya dibanding yang didatangi. Maka kalau panjenengan bisa ya kemudian banyak mendatangi saudara-saudara, itu yang lebih utama. Kemudian seperti tadi saya katakan bahwa Islam itu memang sangat menjaga silaturahmi, juga sangat menjaga persatuan. Itu bisa kita lihat syariat Islam, terutama sholat ya, yang kata Nabi memang menjadi amal penentu nasib kita nanti di akhirat. Pelaksanaannya juga menjadi media ya, untuk menyatukan umat. Ya, ada sholat 5 waktu yang kemudian sangat diperintahkan kita untuk melakukannya dengan berjamaah. Ini sebenarnya kan adalah penguatan tali silaturahmi dalam 1 hari 5 kali. Ya, kemudian mingguan ada sholat Jumat yang skalanya agak lebih luas dibanding sholat jamaah, apa itu sholat fardu 5 waktu. Ya, dimana memang yang lebih baik ya kita Jumatan di masjid yang memang menjadi masjid umat atau yang dikenal dengan masjid jami ya. Kecuali kalau memang masjid jami itu sudah tidak menampung, baru kemudian bisa didirikan masjid-masjid yang lain yang memungkinkan untuk menampung jamaah ya secara keseluruhan. Kemudian ada lagi tahunan
yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, di mana semuanya disarankan datang, termasuk wanita-wanita yang sedang berhalangan disarankan datang, tidak ikut sholat tetapi sekedar mengikuti Idul Fitri, Idul Adha, yang mungkin mengikuti khutbahnya sekaligus menunjukkan syiar dari Islam itu sendiri. Ini sebenarnya satu isyarat bahwa memang Islam sangat menghendaki ukhuwah dan persatuan. Maka dari itu kalau memang kita ini sebagai seorang muslim yang hakiki, muslim yang benar, mukmin yang benar, ya, maka seharusnya kita ini tidak punya seteru, ya, semua saudara kita, maka semua kita perbaiki dengannya, ya, menjadi contoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, ketika ada seorang bertamu kepada Nabi. Dia itu orang yang sangat jahat, ya, semua orang tahu bahwa orang itu sangat jahat. Tapi betapa Rasul menerima tamu itu dengan sebaik-baiknya, sampai kemudian Siti Aisyah penasaran, ya Rasul, orang itu kan sangat jahat, tapi kenapa Rasul menerima dia dengan begitu baik? Apa kata Nabi? Aisyah, ketahuilah, seburuk-buruk tempat nanti di akhirat adalah tempat bagi orang yang ditakiti orang lain karena perbuatan buruknya. Jadi meski buruk, ya, kita memandang orang lain itu dari sisi baiknya. Allah lebih suka buruk di awal, baik di akhir, daripada baik di awal tapi buruk di akhir. Kita husnudzon ya kepada siapapun. Dan memang dalam silaturahmi itu salah satu ruh dari silaturahmi itu adalah husnudzon, berbaik sangka. Ya, dalam kondisi apapun kita berbaik sangka. Tidak boleh kita takabur, tidak boleh kita merasa lebih tinggi dibanding orang lain. Ya, jadi kita melihat orang lain itu kalau bisa, ya, masing-masing orang punya kelebihan, masing-masing orang punya kekurangan. Ya. Misalnya kalau kita termasuk orang yang rajin jamaah, ya, jangan melihat mereka yang jarang jamaah itu di bawah kita. Ya mungkin kita punya kelebihan di jamaahnya, tapi teman kita punya kelebihan di infaknya. Atau mungkin teman kita punya kelebihan bagaimana dia menjaga perkataannya. Ya, jadi masing-masing orang punya kelebihan, dan kelebihan itu belum tentu ya kita mengetahuinya. Maka dari itu sekali lagi yang paling baik adalah husnudzon. Dan kemudian termasuk bagaimana kita menjaga silaturahmi itu tidak mempermasalahkan hal-hal yang buruk yang terjadi pada kita yang dilakukan oleh orang lain. Ada ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Ya, An-Nur ayat 22. Ayat ini turun berkaitan dengan sumpah yang dilakukan oleh Abu Bakar, ya, ketika beliau bersumpah, demi Allah saya tidak akan memberikan santunan lagi kepada Misbah. Misbah ini kalau tidak salah sepupu dari Abu Bakar, ya, Misbah ini miskin, ya. Terus kemudian Abu Bakar senantiasa memberikan santunan kepada Misbah ini. Tapi kemudian Misbah ini termasuk salah satu, ya, orang yang menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah dengan tanda kutip. Jadi penjaringan jangan berpikir bahwa keluarga Nabi itu tenang-tenang saja, tidak ada masalah. Ya, keluarga Nabi pun pernah juga ada masalah. Itu yang disebut dengan hadisul ifki, berita bohong. Ya, itu berkaitan dengan Aisyah yang dituduh berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Ya, karena satu kali Sofwan dan Aisyah itu berjalan bersama. Kemudian waktu itu Abdullah bin Ubay melihat, Abdullah bin Ubay ini kan orang munafik yang masuk Islam,
justru ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ketika dia melihat Aisyah bersama dengan Sofwan. Sofwan itu pemuda laki-laki yang masih muda dan ganteng, ya. Maka kemudian dia merasa mendapat amunisi untuk menjatuhkan keluarga Nabi, wibawa keluarga Nabi. Maka kemudian dia menghembuskan fitnah bahwa Aisyah berselingkuh dengan Sofwan. Ya. Kenapa Aisyah itu berjalan bersama dengan Sofwan? Dalam satu kisah dikatakan bahwa setelah perang Bani Mustalik, ya, Aisyah ini termasuk yang diajak oleh Rasulullah. Kemudian Rasul dan para sahabatnya kafilah itu istirahat ketika malam hari sebelum subuh. Kemudian ketika istirahat itu Aisyah ini ingin buang hajat, kemudian dia menjauh dari kafilah. Dan kemudian memang Allah sengaja, ya, ini menjadikan sebagai sebuah ujian bagi kaum muslimin. Dilalai kalungnya niku jatuh, ya. Kemudian dia mencari-cari, ya, kalungnya sampai kemudian ketemu, sehingga memerlukan waktu yang gak lama. Kemudian setelah kembali ke rombongan, ternyata rombongan sudah berangkat. Aisyah ini kan orangnya sangat ramping gitu, ya, sehingga ketika beliau ditandu, ya, ada sekeduf yang ada di atas onta gitu, ya, untuk membawa Aisyah, ya. Para sahabat itu sebenarnya juga menaikkan sekeduf itu ke atas onta, ya. Dikira Aisyah sudah ada di dalamnya, padahal sekeduf itu kosong. Jadi saking rampingnya orang, enek itu orang meh podo ae diangkat di atas onta, kemudian jalan bersama gitu, dipikir Aisyah sudah ada di atas onta itu. Ternyata Aisyah jauh ketinggalan karena dia harus mencari kalungnya yang jatuh. Ya, kemudian ada seorang sahabat yang memang dalam satu riwayat saya baca, dia ditugaskan oleh Nabi sebagai penyapu. Artinya kalau ada hal-hal yang tertinggal dari kafilah, maka Sofwan ini, ya, bertanggung jawab untuk mengatasinya. Mungkin ada yang tertinggal dan termasuk ini. Ketika itu Aisyah ketika menemukan rombongan sudah meninggalkan tempat, beliau duduk di situ dan tiba-tiba kemudian dia ngantuk dan tertidur. Ya, sampai kemudian Sofwan datang di tempat itu, mengetahui bahwa itu istri Nabi, dia hanya mengucapkan satu kalimat, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Aisyah terbangun, Sofwan menundukkan ontanya, kemudian Aisyah naik, dan setelah itu dituntun. Tidak ada percakapan sama sekali di antara keduanya sampai kemudian bertemu bisa menyusul Rasulullah. Jadi kalau kita melihat kondisinya memang semuanya wajar, tidak ada rekayasa dan semuanya juga katakanlah baik, tidak ada keburukan di sana. Cuman memang yang namanya Abdullah bin Ubay itu mencari-cari masalah, ya, untuk menjatuhkan Islam, dan dia melihat itu sesuatu yang sangat bagus untuk dijadikan amunisi untuk paling tidak yang mendegradasi katakanlah harga diri keluarga Rasulullah, ya, kewibawaan keluarga Rasulullah. Dan ini sempat jadi masalah, ya. Rasul lebih dari 1 bulan itu, meski Rasul sendiri yakin betul Aisyah itu baik, ya, Aisyah itu baik, tapi Rasul sendiri juga terpengaruh oleh adanya fitnah itu. Sampai lebih dari 1 bulan, ya, Rasul itu katakanlah bersikap dingin kepada Aisyah, dan Aisyah pun kemudian izin minta pulang kepada orang tuanya. Jadi meninggalkan rumah Rasulullah, izin pada Rasulullah, kembali kepada orang tuanya, ya. Karena kebetulan pada waktu itu juga Aisyah sakit, ya. Terus kemudian berjalan lebih dari 1 bulan persoalan ini, ya, fitnah ini, ya, sampai menyebar kepada para sahabat, dan sahabat pun kemudian terbagi 2. Ada yang kemudian termakan oleh fitnah itu, mencurigai kejujuran Aisyah, tapi di sisi yang lain ada yang tetap bersikukuh dengan keyakinannya bahwa Aisyah orang baik, tidak mungkin Aisyah melakukan selingkuh. Ya, bahkan Nabi sempat bertanya kepada beberapa sahabat apa sikap yang perlu dia ambil, dan salah satu di antaranya saran dari Ali bin Abi Thalib, ya, menyarankan Nabi, ceraikan saja ya Rasul Aisyah, ceraikan saja.
daripada ya sampai terpengaruh oleh fitnah ini. Tapi saran ini oleh Rasulullah tidak dilakukan, tidak dilaksanakan, sampai kemudian sebulan lebih baru turun ayat yang isinya membersihkan nama Aisyah sekaligus mencela kaum muslimin yang ikut-ikutan menyebarkan berita bohong. Nah, ini saya sampaikan agak detail karena sekarang ini kan usum, ya, kita ikut-ikutan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Dalam ayat itu dikatakan oleh Allah bahwa masing-masing akan mendapat bagian dari dosanya tergantung tergantung dari berapa besar dia berandil dalam penyebaran fitnah itu. Ini yang perlu kita sikapi. Monggo kemajuan teknologi yang kemudian berita entah benar entah salah itu secepat ya kilat bisa menyebar, ya termasuk singgah juga ke HP kita. Kalau memang itu belum benar, belum katakanlah kita belum yakin kebenarannya, tidak usah ikut menyebarluaskan. Meskipun kadang-kadang kita berargumentasi, maksud saya ada kabar seperti ini benar apa salah? Ya kadang-kadang kita kan berargumentasi gitu ya, kita tanya ini benar masalah, tapi begitu kita sebarkan ya kabar itu akan dikonsumsi oleh orang-orang termasuk yang hati-hati dan yang tidak hati-hati ikut menyebarluaskannya, apalagi kalau itu menyangkut nama orang tertentu yang secara publik dia dikenal, itu hati-hati. Membicarakan kejelekan orang lain itu kemungkinannya cuma dua. Yang satu, orang itu benar melakukan. Yang kedua, orang itu tidak melakukan. Kalau orang itu benar melakukan, itu namanya ghibah. Kalau orang itu tidak melakukan, itu namanya fitnah. Dua-duanya dosa besar. Maka yang paling aman ketika ada berita buruk yang menyangkut seseorang, apalagi teman kita, tetangga kita, saudara kita, lebih baik kita diam. Ada satu hadis katakan gini, man satara an mu'minin auratan satarallahu yaumal qiyamah. Siapa yang mau menutupi celah seorang mukmin, maka Allah akan menutupi celahnya nanti di akhirat. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya kepada kita tentang berita buruk dari seseorang yang kenal kita atau kita dekat dengan kita, maka yang paling aman sampaikan saja, ngapunten saya sendiri boten pati jelas kula mangke nggih matur nggih salah, nggih kula piyambake boten pati paham. Itu lebih aman ya daripada kemudian kita cerita terus nyerapat ngono cerita atau dikarang apa malah ditambahi, itu nanti menjadi sangat ya. Jadi ini termasuk bagaimana kita menjaga silaturahmi. Abu Bakar saja oleh Allah ditegur, kamu jangan bersumpah, kalian jangan bersumpah untuk tidak memberikan santunan kepada kerabat, kepada orang miskin atau muhajirin, meskipun dia berbuat salah yang menurut kamu sangat besar kesalahan itu. Wal yarfu wal yasfahu, ampuni mereka, wal yasfahu, dan berlapang dadalah kamu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, apa kamu tidak ingin kalau Allah mengampunimu? Wallahu ghafurur rahim, dan sebenarnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Innallaha ghafurur rahim ya. Nah, begitu ayat itu turun dan disampaikan kepada Abu Bakar, apa kata Abu Bakar? Saya ingin pengampunan Allah, saya ingin pengampunan Allah, saya ingin pengampunan Allah. Maka kemudian dia menyampuni kembali Mistah, meskipun mungkin ya hatinya tetap saja jengkel ya, mungkin kalau dewi tidak tahu terima kasih belas ya, berulang disantuni lah kok melok nyebarne fitnah keluargane Rasulullah.
Tapi kata Allah dalam Quran, jangan kamu anggap bahwa ini buruk Muhammad, ini baik juga. Ya, kenapa? Karena dengan ini kita ketahui kemudian siapa yang sebenarnya beriman dan siapa yang sebenarnya belum beriman. Bahkan menurut menurut tinjauan dari para ilmuwan, justru ini juga menjadi tanda bukti bahwa memang Quran itu tidak berasal dari Muhammad SAW. Cara Quran ki kok Kanjeng Nabi, ya, apa susahnya kemudian Kanjeng Nabi ngarang ayat ya untuk membela keluarganya, untuk membersihkan istrinya. Tapi Nabi nunggu sampai sebulan lebih. Dan Nabi sendiri juga dalam keadaan bingung bagaimana dia harus bersikap. Di satu sisi fitnah itu sudah sangat menyebar, tapi di sisi lain dia yakin betul Aisyah itu bersih. Ya. Inilah satu pelajaran yang bisa kita petik ya, terhadap orang yang menyebarkan hoax, ya, menyebarkan berita buruk, bahwa semuanya akan mendapat bagiannya masing-masing, dan Allah mencela kepada mereka yang katakanlah tidak jelas berita itu benar atau tidak, tapi kemudian sudah ikut-ikutan menyebarkannya. Ini dicela oleh Allah, maka jangan sampai kita termasuk itu. Kemudian momentum yang kedua, momentum saling memaafkan. Ya, itu tadi Abu Bakar oleh Allah disuruh untuk memaafkan Mistah, ya, sekaligus untuk berlapang dada menerima apapun yang terjadi padanya. Dalam Islam kan disyariatkan gini ya, ketika kita menerima atau mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, idza sobat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Apapun yang menimpa kita yang tidak kita sukai, itu kita sebagai seorang mukmin adalah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Kalimat ini bukan hanya masuk, bukan hanya disyariatkan agar kita mendapat pahala, enggak. Bukan hanya itu ya, tidak sebatas itu, tapi sebenarnya kita juga diingatkan kembali oleh Allah bahwa kita ini milik Allah, dengan satu keyakinan bahwa apapun yang terjadi pada kita itu diketahui dan dikehendaki oleh Allah. Ya, dengan kalimat itu kita diingatkan bahwa apapun yang terjadi pada kita itu Allah tahu dan Allah menghendaki. Ya, kalau misalnya ya, satu kali kita berjalan ya di jalan raya, kita sudah berhati-hati, kita sudah di jalur yang benar ya. Kemudian di lain ada orang yang naik kendaraan tiba-tiba pecah ban ya, sehingga mobil itu berjalan di luar kendali sampai akhirnya kemudian nabrak kita atau nyerempet kita misalnya ya. Ini kan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah ya, sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah terjadi pada kita. Kalau itu memang sudah ditakdirkan, maka orang yang menjadi sebab takdir itu terjadi, itu sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mengeksekusi takdir yang telah ditetapkan. Andaikan orang itu tidak ada, bukan kemudian takdir itu tidak jadi, maka akan ada orang lain yang kemudian dijalankan oleh Allah untuk mewujudkan takdir itu. Ya, ini akan lebih sederhana ketika kita melihat orang yang membuat kita celaka, membuat kita rugi. Sederhana bagaimana? Orang ini adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan takdir saya. Andaikan orang ini tidak ada, maka akan ada orang lain yang akan menjalankan atau menyebabkan saya seperti ini. Menjadi ringan, sehingga kita tidak terlalu marah, tidak terlalu benci, dan kemudian insya Allah tidak mendendam dengan apa yang menimpa kita yang dilakukan oleh orang itu. Nah, ini cara kita untuk mengikhlaskan ya, apa yang buruk yang terjadi pada kita, yakni kita kembalikan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua itu tidak terjadi secara kebetulan, tapi Allah tahu dan Allah menghendaki. Saya punya seorang teman, ini saya kagum luar biasa, meski teman ini sebenarnya sederhana sekali,
orangnya ya dari keluarga miskin. Dia termasuk orang yang sangat peduli dengan kepentingan umum ya. Ketika mungkin saya pernah cerita dengan penjenengan, ketika di dekat saya itu ada ya persawahan gitu ya, dan kemudian untuk ke sawah itu harus melewati sebuah sungai yang kalau banjir orang terpaksa menyeberang ya untuk ke sawah, dan ini akan menjadi serius ketika panen terus usung banjir ya. Kemudian dia punya ide bagaimana kalau kemudian kita buatkan jembatan ya. Kemudian dia punya ide sosialisasi, termasuk saya yang diajak berpikir. Alhamdulillah tadinya banyak yang mentai ya, tidak mungkin bisa terwujud bagaimana dia mencari dana, tapi alhamdulillah kemudian bisa terwujud sebuah jembatan yang meski tidak luas 2 meter itu sudah bisa dilewati pickup untuk datang ke sawah ya. Akhirnya bisa terwujud, dapat dana hampir 100 juta ya, dia bisa mendapatkan itu, termasuk saya melibatkan alumni SMA 1 ya. Alhamdulillah dari beliau-beliau juga dapat cukup banyak. Satu kali juga dalam kegiatan dia ngurus kepentingan umat ya, dia ngurus listrik masuk sawah, sampai ada sekitar 40 orang yang dia bantu untuk mewujudkan spidol di sawah masing-masing. Dia waktu itu ngurus itu ya, ngontel, sepeda ngontel itu ya di jalan raya. Kemudian ada orang bawa pring, di bawah apa itu ledok gitu ya, bawa pring. Terus kemudian bagian belakang itu tidak diikat, akhirnya kan mekar gitu ya. Itu dia naik sepeda ke gantol pring itu, akhirnya dia ambruk makprek katanya itu ya ora banter lah ambruk, sing nggawa pring itu nggih boten mirip 12 meter. Ternyata kakinya patah. Napa niku pupune niku tugel. Terus kemudian ngebel saya, kula parani ngaten. Terus kemudian dia minta dibawa ke rumah sakit, memang ternyata patah benar ya, benar patah. Terus kemudian dia dioboh lek operasi 15 juta ya, karena memang dari keluarga miskin ya, bukan 15, 20 kalau tidak salah. Terus kemudian nanti jasara harja sekitar 15, jadi dia masih harus mencari 5 juta. Terus kemudian dia berpikir, aku boleh 5 juta yang di. Kemudian dia berkeputusan disangka putung mau. Pada waktu itu yang membuat saya kagum ini ya, anu ya wongnya tak golekane sing gowo brek ya, paling ora bukan ya dedek-dedek ngewangi bantu awakmu kan. Lek wong gawe ning gowo brek kek neng ledok iki kira-kira ya wong ra duwe lho kan. Gerek umpama terus dijaluki ra duwe dhuwit, ra yo susah lek golek, ra yo mesake to kan. Lah tapi wong keadaan kaya ngono kuwi lho ya ora apa-apa wis ora yo kendang mati. Tapi sampai 3 bulan, 4 bulan belum sembuh. Tapi tetap saja dia sabar seperti itu. Tidak mau cari siapa yang menjadi penyebab dia celaka. Ya itu tadi, dia yakin itu dikehendaki oleh Allah, dan dia tidak sampai hati membebani orang yang membawa pring itu ya, dengan permintaan dia. Dan menurut saya ini keikhlasan tingkat tinggi. Ya, kenapa? Ketika kita sudah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, peristiwa itu adalah kehendak Allah, maka seharusnya kita ikhlas, tidak mempermasalahkan, tidak marah kepada penyebab, juga tidak minta ganti rugi. Kalau kita memandangnya sebagai sebuah musibah yang harus kita terima, ya, saya betul-betul mendapat pelajaran dari dia. Ketika kita ikhlas innalillahi, itu memang kita yakini kehendak Allah, kenapa kita harus membebani orang lain dengan musibah itu? Padahal yang sering terjadi pada kita seperti ini kan, kita minta ganti rugi, enak murah tanggung jawab ganti rugi. Dan ini sebenarnya akan membuat cacat keikhlasan kita. Ya, mau kalau ya katakanlah misalnya sekedar untuk urut itu murah 1.000, daripada membuat cacat apa itu keikhlasan kita dengan musibah itu. Ya, sekali lagi tidak ada sebuah musibah terjadi secara kebetulan kecuali Allah tahu dan menghendaki.
Itu momen yang kedua. Jadi marilah kita saling memaafkan, yang besar sebesar apapun kesalahan orang lain pada kita, kita dengan ringan memaafkannya. Cobalah kita bercermin dengan betapa Allah ya kepada seseorang yang telah membunuh 100 kali dia membunuh, tapi kemudian dia bertobat, Allah pun menerima tobatnya. Padahal Allah yang ciptakan manusia itu, yang dibunuh itu ya Allah yang sempurnakan ciptaannya, Allah yang menanggung rizkinya, tapi kemudian 100 orang itu dibunuh. Kemudian dia bertobat, Allah pun mengampuninya. Ya, kalau Allah semurah itu memberikan pengampunan, kenapa kita yang dhaif ini kadang-kadang terlalu pelit untuk mengampuni? Malam yang la yufar lahu, siapa yang tidak mengampuni, Allah tidak akan mengampuni. Kalau kita ringan mengampuni orang, maka Allah pun akan ringan mengampuni kita. Kemudian yang terakhir momentumnya adalah momentum Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Ya, maka dari itu setelah Ramadan ya kita katakanlah dimotivasi untuk banyak melakukan ibadah dengan pahala yang dilipat gandakan. Ya, ini tensi atau frekuensi ibadah kita kan semakin tinggi ya. Ini seharusnya jangan berhenti ketika Ramadan berhenti, Ramadan berlalu ya. Tapi kemudian ada bekasnya, ada kelanjutannya, meskipun tidak sama persis tapi ada kelanjutannya. Yang ngaji monggo diterusnya terus, meskipun misalnya kalau Ramadan ya sehari 5 juz ya, kemudian kita buat 5 juz itu ya sehari 1 juz ya. Kemudian tahajudnya jangan kemudian berhenti ketika tarawih berhenti, tapi kemudian kita lanjutkan minimal sebelum tidur kita 1 rakaat sholat witir. Jadi labete tarawih ada ya di luar Ramadan. Terus kemudian infaknya ya, kalau dulu setiap hari diupayakan Ramadan itu selalu berinfak ya, sekarang mungkin momentum-momentum tertentu apa Senin, Kamis ya bersamaan dengan laporan malaikat kepada Allah, kita membersamai dengan sedekah kita, atau mungkin Jumat ya. Demikian juga yang kedua, kalau tadi kan motivasi untuk kita banyak beribadah, kemudian yang kedua adalah kesadaran kita untuk menjauhi larangan. Ya sebenarnya puasa ini kan memang dominasinya adalah dominasi untuk menjauhi larangan. Ya, dominasi untuk melatih nafsu tidak mengerjakan apa yang memang disyariatkan oleh Allah untuk dijauhi. Ya. Latihan selama 1 bulan ya, kita tidak makan tidak minum meski dalam keadaan lapar dan haus, ini sebenarnya adalah untuk membangun ketahanan mental kita, ketahanan jiwa kita ya, untuk menahan diri tidak melakukan apa yang diharamkan oleh Allah ya. Makan itu kan sangat kita inginkan ketika kita lapar, minum kan sangat kita inginkan ketika kita haus. Kita mampu menahan diri untuk tidak makan minum, ini sebenarnya juga satu pelatihan ya, ketika kita akan mengerjakan sesuatu yang diharamkan ya, kemudian kita sadar bahwa itu tidak boleh, seharusnya kita jauhi. Ini sebenarnya buah puasa ya, buah puasa itu seharusnya kita makin mampu mengendalikan diri, menghindarkan diri dari ucapan yang menyakiti, menghindarkan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain ya. Ini sebenarnya termasuk buah puasa. Makanya tujuan puasa itu tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semakin takwa. Selama ini kita kan lebih terfokus pada menunaikan perintah, tapi kadang-kadang menjauhi larangannya kita abaikan. Padahal kata Nabi, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah, niscaya agama kamu baik ya. Tinggalkan larangan Allah, niscaya agama kamu baik. Ini bukan kemudian perintah itu tidak penting ya, tapi menunjukkan bahwa menjauhi larangan itu sebenarnya lebih berat daripada menunaikan perintah ya. Menjauhi larangan itu sebenarnya kalau secara teori kan lebih mudah. Kenapa? Kita diam ya, maka kita sudah mematuhi larangan, kita diam. Dan diam itu dia tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan tenaga, tidak membuat kita lelah. Tapi buktinya ya, prakteknya betapa menahan diri tidak maksiat itu jauh lebih berat dibanding menunaikan apa yang diperintahkan. Bukti gampang saja, dalam 1 minggu ini kita bisa sholat dengan tertib, kita bisa baca Quran dengan tertib, istiqomah, bahkan jamaah kita istiqomah, tahajud kita istiqomah dalam 1 minggu ini. Tapi coba kemudian kita bisa yakin
pastikan bahwa 1 minggu ini kita nggak ngerasani. Ini satu contoh bahwa memang menjauhi larangan Allah itu kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya lebih berat. Ya, maka momentum setelah Ramadan ini, marilah kita berhati-hati. Sekecil apapun perbuatan dosa, ya kita berupaya untuk menjauhinya. Misalnya ada teman yang sedang membicarakan kejelekan orang lain, ya kalau memang ya kita nyingkir saja, tidak usah ikut bergabung. Ya. Kalau bergabung, ya yang kita lakukan harus menghentikan. Tapi kira-kira kita bisa enggak? Kalau tidak bisa kita nyingkir saja. Ya, dan lain-lain. Ya, prinsipnya 3 hal itu, marilah kita wujudkan. Ya, setelah Ramadan ini berlalu, kita berada di bulan Syawal. Kita akan lanjutkan bahasan meski waktunya sudah habis ya. Bahasan ini ya kita akan lanjutkan pada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, meskipun baca hadis itu tidak disyariatkan untuk mengawali dengan ta'awudz dan basmalah, tapi tetap saja lebih baik ya kalau itu kita baca. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah kulna liman qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Hadis sahih rawahul Bukhari wa Muslim. Arti hadis, An Abi Ruqayyah, dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, radhiya semoga meridhoi Allah anhu pada Abu Ruqayyah. Anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan keselamatan, qala bersabda, ad-dinu, agama itu, an-nasihah, nasihat. Agama itu nasihat. Ya. Kulna, kami tanyakan, liman, untuk siapa? Qala, Nabi menjawab, lillah, untuk Allah. Wali kitabihi, dan untuk kitab Allah. Wali rasulihi, dan untuk utusan Allah, atau bagi bisa juga. Wali a'immatil muslimina, dan untuk atau bagi para pemimpin atau para imam kaum muslimin. Wa ammatihim, dan kemudian rakyatnya atau kaum mukminin secara keseluruhan. Ya. Jadi agama itu nasihat. Nasihat dari siapa? Nasihat dari Allah. Nasihat dari kitab-kitab Allah. Ya. Jadi memang bagaimana agama itu disampaikan, itu memang dalam bentuk nasihat. Ya. Apa yang diterima oleh Allah, apa itu oleh Rasulullah dari Allah, itu memang nasihat. Ya, nasihat untuk Nabi dan nasihat untuk umatnya. Maka dari itu ketika kita akan menyampaikan Islam, maka wujud penyampaian itu nasihat. Ya, penyampaian itu nasihat. Maka kalau kita menghendaki bahwa kita ini menjadi katakanlah warasatul anbiya dalam tingkatan masing-masing, ya, maka kita harus mau memberikan nasihat. Sekaligus kalau memang kita menghendaki sebagai seorang muslim yang baik, mukmin yang baik, maka kita pun harus siap menerima nasihat. Ya, wajib menyampaikan nasihat, kemudian siap untuk menerima nasihat. Ini konsekuensi kita dari syahadat yang kita ikrarkan. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali Allah. Maka dengan syahadat ini sebenarnya kita sudah taken kontrak ya.
dengan Allah, ya, bahwa kita akan sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan apa yang dilarang oleh Allah. Demikian juga ketika kita mengucapkan syahadat Rasul wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah, maka sebenarnya kita sudah teken kontrak transaksi dengan Rasulullah untuk senantiasa taat dengan apa yang diperintahkan, dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka ketika suatu kali seseorang menyelisih dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan apa yang dilarang oleh Allah, demikian juga yang diperintahkan oleh Rasulullah dan yang dilarang oleh Rasulullah, maka dia sebenarnya telah mengkhianati syahadatnya sendiri, mengkhianati syahadatnya sendiri, ya. Maka dari itu kita memang harus senantiasa berada dalam jalur ketaatan, ya, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Cuman sayangnya memang manusia itu ada kecenderungan untuk baik sekaligus ada kecenderungan untuk buruk. Seperti surat yang tadi dibaca, ya, fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Ya, manusia itu memang punya kecenderungan untuk fujur, jahat, watakwaha, dan juga punya bakat untuk takwa. Nah, makanya kemudian ada kewajiban untuk saling menasihati. Itu adalah ketika ada kecenderungan fujur, maka nasihat itu kita harapkan mengembalikan kita pada jalan yang benar, ya. Dan itu bisa terjadi berulang kali, Maka dari itu nasihat atau tausiah itu juga harus dilakukan berulang kali juga, ya. Pentingnya sebuah nasihat, ya, kadang-kadang apa yang telah menjadi katakanlah hafalan kita, pengetahuan kita, tapi tidak cukup mampu untuk menjadi motivasi bagi kita untuk beramal, ya. Kita sudah sangat paham misalnya, ya, sholat jamaah itu 27, sholat sendirian itu 1. Ini kan sudah menjadi pengetahuan kita dari dulu sampai sekarang. Tapi kadang-kadang pengetahuan ini tidak cukup untuk menggerakkan kita melakukan apa yang kita ketahui lebih baik, ya. Masih perlu disuntik oleh orang lain, ya. Kamu lupa kalau jamaah itu 27 kali dibanding sholat sendirian. Kenapa kamu tidak merasa sayang kehilangan 27, tapi justru memilih yang 1? Ya, padahal kamu bisa mendapatkan 27. Nah, akhirnya tersadar juga, oh iya ya. Akhirnya kemudian kita mau melakukan. Ya, saya sendiri pernah merasakan betul, ya, bahwa nasihat itu meski sebenarnya kita sudah tahu, tapi efeknya luar biasa. Ada satu kalimat yang saya merasakan betul, ya, apa itu efeknya. Hidup ini cuma sekali. Sayang kalau tidak bermanfaat. Padahal kalimat itu kan kita semua sudah tahu dari dulu. Tapi begitu itu diucapkan oleh seseorang, ya, sepertinya menggugah kita yang lupa. Oh iya ya, hidup ini cuma sekali. Sayang kalau tidak bermanfaat. Nah, inilah manfaatnya nasihat. Jadi sebuah nasihat itu meski berulang kali diucapkan, jangan sampai kemudian kita mengabaikannya. Ya, meski berulang kali diucapkan, bolak-balik kuih, ya, jangan kemudian kita mengabaikannya. Ya, mungkin 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 sebelumnya tidak mampu menyentuh hati, tapi justru yang kelima mampu menembus hati kita. Dan ada yang bilang, apa yang tidak dari hati tidak akan sampai ke hati. Apa yang hanya dari mulut hanya singgah di telinga. Ya, maka seseorang, ya, ketika menasihati orang lain harus tulus dari hati. Itulah yang nanti akan sampai ke hati. Tapi kalau hanya di lisan, ya, maka hanya singgah di telinga, tidak sampai menembus hati. Lalu bagaimana nasihat itu bisa tulus keluar dari hati kita yang ikhlas, ya? Yang pertama, nasihat itu harus berdasarkan niat karena Allah. Bukan untuk yang lain, niat karena Allah.
tidak untuk diketahui bahwa dia lebih pintar, tidak untuk diketahui bahwa dia lebih baik, tidak untuk diketahui bahwa dia peduli, enggak, semata-mata mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua, nasihat itu disampaikan dengan dasar kasih sayang. Dengan dasar kasih sayang, bukan untuk mempermalukan. Ya, seperti kita sangat menyayangi anak-anak kita, maka ketika anak kita salah, ya, tidak mungkin ada keinginan untuk mempermalukan anak kita. Maka kalau kita menasihati, kita nasihati dengan baik-baik, ya, kita dudukkan, tidak kita tunjukkan pada banyak orang. Ya, kita berupaya untuk mengetahui bagaimana duduk perkaranya, bagaimana kejadian yang sebenarnya. Baru kemudian kita memberikan solusi terbaik, memberi nasihat terbaik. Itulah nasihat yang akan sampai tembus ke hati. Jadi dasarnya kasih sayang. Ya, sebagaimana kita menasihati anak-anak kita, mesti kita menghendaki yang terbaik, tidak ingin mempermalukan. Dan kenapa kita menasihati? Tidak ingin anak kita celaka. Kita ingin melihat anak kita bahagia, maka kemudian kita menasihatinya. Seperti itu juga seharusnya yang kita lakukan pada orang lain. Nasihat kita untuk menyelamatkan mereka. Dan kita yang diberi nasihat, yang perlu digarisbawahi, nasihat itu disampaikan karena menyayangi kita, ingin menyelamatkan kita. Ya, ini kita harus husnudzon. Makanya ketika kita dikritik, ya, kritik itu kan nasihat yang agak tajam. Ya, ketika kita dikritik, jangan tersinggung. Tapi apa itu frame-nya atau katakanlah kerangkanya? Nasihat itu disampaikan karena dia menyayangi kita. Umar bin Khattab yang sudah mendapat jaminan masuk surga, kata Nabi, ya, beliau itu sering berdiri di pinggir jalan ketika dia menjadi khalifah. Sering berdiri di pinggir jalan mencegat orang lewat untuk diminta kritik. Tolong kritik saya. Apa kekurangan saya? Saya menunaikan amanah kalian menjadi khalifah. Dia akan sangat bersyukur, ya, ketika ada orang mau menasihati dia. Dan memang karena dia keliru, dia bersyukur. Kenapa? Dia jauh lebih memilih berat di dunia, terhukum di dunia karena kesalahannya, daripada harus berat di akhirat dan terhukum di akhirat. Sampai-sampai ketika Nyun Sewu ini sebenarnya agak lain, ya. Ketika ada orang yang menyarankan, ya, istrimu itu kamu ceraikan saja, cari yang lebih baik. Mosok istri seorang khalifah seperti itu, ya. Apa kemudian dia katakan? Paling tidak ada dua alasan kenapa saya tidak menceraikan istri saya. Yang pertama, saya khawatir jangan-jangan, ya, sikap keras istri saya adalah hukuman Allah untuk saya karena kesalahan saya. Saya jauh lebih suka dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Saya khawatir kalau istri saya ceraikan, akhirnya Allah akan menghukumku di akhirat karena kesalahan. Yang kedua, kalau ini saya ceraikan dan kemudian saya nikah lagi, bukan yang lebih baik yang saya dapat, tapi justru lebih buruk dari istri saya sekarang ini. Itulah yang membuat saya bertahan dengan istri saya. Ya. Pemikiran ini ujungnya apa? Yaitu karena takutnya akhirat, maka apapun dia khawatirkan, jangan-jangan ini memang hukuman Allah atas kesalahan saya. Dan tawaduknya Umar itu pernah katakan gini, sebenarnya saya mau, ya, apa itu, pulang pokok, pergi pokok pulang pokok, pergi pokok pulang pokok. Terus kemudian ditanya, maksudmu apa? Ya sudah, semua ibadah saya tidak usah berpahala, tapi semua dosa saya janganlah ada siksanya. Itu karena sangat takutnya neraka. Biarlah, ya, pergi pokok pulang pokok, amalnya tidak usah dapat pahala, tapi mohon, ya, kesalahannya, dosanya jangan ada siksa. Ya. Dan itu ada juga sahabat yang kemudian mengkritik, ya udah, ya Umar, kita kan beramal banyak, ya kita berharap pahala dari Allah. Ya silakan untuk kalian, tapi sebenarnya saya mau kalau pergi pokok pulang pokok,
Sudahlah, ibadah saya tidak ada yang berpahala, asal dosa saya jangan ada siksa. Ya. Mungkin itu Bapak Ibu apa yang bisa kita sampaikan untuk hadis yang ketujuh ini. Insya Allah nanti akan kita tekankan lebih jauh ya pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Ya, mudah-mudahan kita ditakdirkan berumur panjang, sehat, kemudian diberi kemampuan dan kesempatan untuk menjalankan ibadah termasuk apa yang diperintahkan Allah, thalabul ilmi. Ya. Berkaitan mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup berkaitan dengan ini. Iya, monggo. Fenomena sekarang itu kan ya di medsos banyak yang mengundurkan diri dari grup, tidak mau terima saran. Itu apa tergolong juga memutuskan silaturahmi? Tidak mau terima saran. Ya termasuk itu juga keluar dari grup gitu kan. Keluar dari grup, tentang apa yang kita dapatkan atau bisa lakukan di grup medsos ya, itu memang relatif ya, pengertiannya relatif ya. Kita bisa dapatkan kebaikan, kita bisa juga mendapatkan efek buruk dari situ ya. Mungkin keluar dari grup itu dengan berbagai pertimbangan ya, termasuk misalnya ya ada baiknya, tapi di medsos itu banyak juga anggota yang kadang-kadang nyinyir yang bisa menimbulkan fitnah atau bisa menimbulkan kejengkelan, maka bisa saja itu menjadi alasan keluar. Atau bisa juga HP-nya memorinya terlalu kecil ya, sehingga sampai kakek grup salah tilongi ya, itu juga bisa. Tergantung dari apa alasannya ya. Kalau alasannya karena memang tidak kuat HP-nya kemudian keluar ya monggo, atau alasannya demi kebaikan karena mungkin dia sering tersinggung dari apa yang disampaikan oleh yang lain ya monggo. Cuman prinsipnya gini ya, kalau ada nasihat itu unggul maki lah, walatang unggul mangkola. Lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan ya. Kalau yang dikatakan baik ya tidak apa-apa ya kita ikuti, meskipun kita tahu orangnya sendiri tidak mengamalkannya ya. Kan nge-share nasihat itu kan gampang ya, kita dapat kita share, ya. Ya, itu kebaikan bagi anggota grup ya, kita bisa belajar dari sana. Cuman janganlah terlalu kita semangat untuk nge-share, karena ada ayat gini ya, kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun ya. Besar murka Allah ya kalau kalian hanya bicara tapi tidak mengamalkannya. Kita hanya mengajak tapi kita sendiri tidak ikut ya. Ini termasuk satu kesalahan ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngajak ya, marilah kita bersama ya. Jadi tidak menyuruh tapi marilah kita bersama untuk mengamalkan ini ya. Kita sendiri berarti kan masih belum sepenuhnya bisa ya, kita mengajak bersama ya, monggo. Cuman memang di medsos itu kita harus membayangkan seperti kalau kita bertemu face to face ya, kita berhadapan. Jadi jangan semakin kental karena kita tidak berhadapan dengan orangnya ya, akhirnya kita katakan apapun ya. Tapi bayangkan bahwa kita berhadapan dengan masing-masing orang ya. Kalau kita misalnya nge-share di grup ya, kita bayangkan bahwa kita berhadapan dengan semua anggota grup ya. Jadi kita harus hati-hati karena itu nanti akan dibaca oleh banyak orang ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memang kabar itu tidak jelas sebaiknya tidak bisa disampaikan. Kalau itu menyangkut nama seseorang ya, personal, kalau itu kira-kira buruk ya kita tidak usah nge-share daripada melukai orang. Atau kalau itu mendesak, maka lebih baik japri saja sehingga tidak diketahui oleh yang lain ya. Kemudian kalau keluar dari grup ini kemungkinannya bisa baik, tapi bisa juga itu dimaknai menghindar dari nasihat ya, menghindar dari nasihat. Tapi sumber nasihat itu kan banyak ya, bisa dari itu, bisa juga dari apa yang langsung kita baca dari buku ya. Jadi bisa baik bisa buruk, tinggal bagaimana motivasinya.
Cuma memang alangkah baiknya kalau grup itu adalah media bagi kita untuk belajar dan media bagi kita untuk tausiah, saling mengingatkan. Tapi ya itu tadi, seperti ketika kita nasihati anak kita, jauh dari keinginan untuk mempermalukan, semata-mata didorong karena kita tidak ingin anak kita celaka atau saudara kita celaka. Mungkin buatan paling kan ya berkaitan dengan ini, jadi mungkin sekarang ini silaturahmi banyak lewat medsos, ini tidak ketemu langsung antara face to face. Dan ini apakah hasilnya itu, maknanya itu sama saja dengan datang pertemuan hasilnya, minta maaf atau maaf, itu apakah hasilnya sama, datang sendiri atau ketemu? Lewat silaturahmi lewat medsos niku menurut kula masih lebih baik daripada tidak. Masih lebih baik daripada tidak. Tapi yang terbaik memang kita datang. Kata Nabi kan, zurhibban tasdaq hubban. Kadang-kadang datanglah atau bertemulah. Tasdaq hubban, niscaya kecintaanmu akan bertambah. Itu yang pertama. Yang kedua, tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, dua-duanya itu memang harus kita lakukan dengan bertemu. Ya, datang sambil membawa, pas panen jagung kita bawakan jagung, pas panen kacang kita bawakan kacang, panen apokat kita bawakan apokat misalnya. Ya itu kan akan mengeratkan hubungan ya. Dan kemudian kita bisa bercakap ya, saling menanyakan kabar, keselamatan gitu ya. Tetap yang terbaik datang. Dan itu kalau bisa lakukan karena kondisi terpaksa. Jadi kalau pepatah kan katakan gini, tidak ada rotan akar pun jadi. Kalau memang tidak bisa datang ya lewat kenapa niku sing telepon dan gambar ini kok ya, video call ya itu masih bisa. Tapi ya meski tingkatannya sedikit kecil ya, tapi mau menanyakan keselamatan meskipun lewat WA itu kan juga sudah menunjukkan kepedulian. Ya, pilihan pun masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Konten paling mengatakan mugi-mugi manfaat ya. Allah mudah-mudahan senantiasa merahmati kita ya, memberkahi hidup kita ya, kita ditakdirkan istiqomah dalam kebaikan, karena memang kebaikan itu yang paling berat itu istiqomahnya ya, yang paling berat istiqomahnya itu. Mudah-mudahan kita istiqomah iman, Islam, ihsan kita hingga nanti Allah memanggil kita ya, sehingga kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Demikian, mohon maaf semua kekurangan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.